Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk rekan-rekan semua dan juga teman-teman mahasiswa yang sudah meluangkan waktunya di siang hari ini untuk berdiskusi bersama gitu ya. Alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai kegiatan di siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Tidak ada kata cukup untuk berdoa. Oke, teman-teman, hari ini merupakan Data Science Bi-Weekly yang keempat ya. Nah, di hari ini kita akan membahas terkait materi yang mungkin baru dan atau dari rekan-rekan semua yang hadir di sini, mungkin sudah ada yang mengenal terkait topik yang akan kita diskusikan di hari ini. Oke, tak perlu lama-lama lagi, saya coba izin share screen. Jadi hari ini kita akan berdiskusi bersama terkait materi ini, analisis survival. Dari yang sudah hadir, apakah ada yang pernah mendengar topik mengenai analisis ketahanan hidup atau survival analysis? Belum, Bu, kebetulan. Oke, belum ya. Jadi mungkin hari ini kita akan coba mengenal terkait apa itu analisis ketahanan hidup atau survival analysis kayak gitu. Oke, sesuai namanya ya. Jadi analisis ketahanan hidup. Nah, di sini dia terkait dengan atau berfokus terhadap ini ingin mengetahui kira-kira apakah objek yang menjadi penelitian kita itu bertahan sampai waktu tertentu gitu ya. Jadi kita ingin mengetahui sampai sejauh mana sih objek kita yang kita jadikan penelitian itu bisa bertahan. Nah, untuk kriteria bertahan ini apa saja? Nanti macam-macam untuk jenis kasusnya. Nah, ini ada ilustrasi terkait objek penelitian di mana untuk objek ini dia mengalami atau terkena penyakit leukemia gitu ya. Nah, kemudian di dalam analisis survival kita itu menentukan kira-kira si pasien ini, gitu ya, semisal kasusnya dalam hal ini adalah terkait orang yang mengidap penyakit leukemia. Nah, semisal di sini kita menentukan waktu kira-kira seberapa lama orang ini bisa bertahan hidup atau dia tidak mengalami atau tidak kambuh lagi terhadap penyakit leukemianya gitu ya. Nah, kemudian di analisis ketahanan hidup untuk mengetahui hal itu terkait dengan durasi waktu ketahanan atau ya bertahan hidupnya itu kita menentukan yang namanya waktu. Jadi kalau di sini dilihat ada studi dimulai, kemudian sebentar, di sini di sebelah kanan ada studi dimulai, sedangkan yang di sini ada studi selesai. Nah, dalam rentang waktu ini merupakan waktu penelitian kita gitu ya. Jadi kalau misal dalam penelitian klinis atau di kesehatan itu, contohnya kalau di kesehatan, misal kita ingin mengetahui apakah seseorang itu bertahan hidup atau tidak terhadap penyakit leukemia, maka kita tentukan, kita ambil kira-kira berapa orang yang mempunyai riwayat leukemia gitu ya. Kemudian kita perhatikan, kita teliti orang tersebut dari awal, jadi kita tentukan waktu di awal sebelum penelitian, misalnya waktu awalnya yaitu di tahun 2020. Kemudian kita tentukan untuk batas akhir penelitian semisal selama 10 tahun. Jadi sampai 2030. Nah, di selang
2020 sampai 2030 ini, kita itu ingin mengetahui kira-kira selama range waktu 10 tahun ini, apakah pasien yang menjadi objek penelitian kita itu mampu bertahan hidup atau dia justru terkena penyakit leukemia lagi. Nah, semisal nih, ada pasien kita namanya A, dia itu sampai akhir masa studi, dia masih sehat-sehat aja, dalam artian untuk penyakit leukemia-nya itu tidak kambuh gitu ya. Jadi semisal di contoh ini, untuk orang A, taruhlah ini namanya A, nah sampai dia studi berakhir, ini ya, dia tidak mengalami atau penyakit leukemia-nya itu tidak kambuh. Nah, kalau semisal seperti ini, berarti dia mampu bertahan hidup, gitu ya. Nah, tetapi kalau semisal si A ini tadi di tengah-tengah, misalnya di sini, dia kambuh untuk penyakitnya, maka kita simpulkan untuk orang ini itu mengalami atau ketahanan hidupnya itu selama durasinya ya hanya ini, dari awal dia mulai misal di sini sampai di sini aja. Gitu. Nah, inilah yang kita cari nanti. Jadi kita fokus mencarinya adalah waktu survivalnya atau waktu bertahan hidup. Gitu. Nah, namun yang perlu diingat di sini, untuk menentukan apakah seseorang mengalami kejadian atau event gitu ya. Eventnya dalam hal ini adalah penyakit kambuh, maksudnya leukemia-nya kambuh gitu ya untuk pasien ini. Itu ada banyak hal. Jadi yang mempengaruhi terkena event atau tidak itu ada banyak hal. Kalau semisal kejadiannya itu seperti ini, di mana si pasien ini di tengah-tengah ketika studi selesai, misal ternyata di tahun, tadi kan kita mulainya misal di sini 2020 gitu ya, 20, kemudian di sini studi berakhir tahun 2030. Ini merupakan durasi waktu lama penelitian kita. Nah, kemudian kalau semisal dari objek penelitian itu, kira-kira di sini, si pasien ini, misalkan di tahun 26, si pasien ini kambuh leukemia-nya, maka kita bisa tentukan untuk T-nya atau lama bertahannya si pasien ini sampai dia terkena penyakit leukemia lagi itu selama 6 tahun. Nah, disinilah yang menjadi fokus perhatian untuk survival analisis. Tapi kalau kondisinya lain gitu ya, semisal sampai studinya selesai, di sini studi itu selesai, nah ternyata dia mengalami eventnya itu di sini. Jadi kan udah jauh tuh, kita sudah tidak meneliti lagi, tidak mau tahu terkait tahun 30 ke atas gitu ya. Nah, ternyata si pasien A ini tadi dia mengalami event misal di sini tahun 2055 gitu ya. Nah, untuk kategori seperti ini, maka si pasien ini kita sebut sebagai pasien yang tersensor. Oleh karena itu, di analisis survival ini yang membedakan dia dengan analisis yang lainnya itu adanya data tersensor ataupun tidak gitu ya. Kalau yang lainnya kan ya sudah, dalam artian tidak ada data sensor atau fokusnya apakah seseorang atau objek penelitian kita itu terjadi event atau tidak. Nah ini yang menjadi pembeda analisis survival atau ketahanan hidup dengan analisis yang lainnya. Gitu ya. Kemudian terkait dengan data tersensor. Data tersensor itu apa? Data tersensor adalah data di mana objek penelitian kita itu tidak mengalami event sampai penelitian kita berakhir. Atau bisa juga orang tersebut itu menghilang selama pengamatan kita terhadap pasien tersebut atau objek penelitian kita gitu ya. Atau dengan kata lain ada juga hal lain yang menyebabkan objek penelitian kita itu
menjadi tersensor, yaitu karena memang si objek itu membatalkan diri menjadi objek penelitian. Hal ini bisa jadi karena mungkin si pasien yang harusnya kan event kita yang menjadi fokus penelitian kita kan apakah pasien atau objek atau seseorang ini terkena penyakit leukemia atau tidak. Nah, kalau semisal di tengah penelitian kita itu si A ini tadi dia meninggal, tapi meninggalnya bukan karena penyakit leukemia, misalkan dia meninggal karena penyakit jantung gitu ya. Nah, orang tersebut yang semisal dia meninggal di tengah-tengah studi, tapi penyebab meninggalnya itu tidak karena penyakit leukemia yang menjadi event atau interest kita, maka orang tersebut juga sebagai sensor gitu ya. Jadi nanti kita ada nilai deltanya, di mana deltanya itu antara 1 dan juga 0. 1 kalau semisal dia itu event, maaf jelek sekali. Ini event, sedangkan kalau semisal deltanya itu 0, berarti dia tidak mengalami event. Atau kata lainnya adalah dia tersensor. Gitu ya. Kalau di analisis survival ini, teman-teman nanti akan banyak belajar terkait bermain dengan rumus-rumus yang ada. Karena kenapa? Karena di sini nanti kita akan terkait juga dengan distribusi yang ada gitu ya. Nah, coba saya lanjut dulu ke slide berikutnya. Nanti kalau semisal dari rekan-rekan yang hadir ada yang pernah belajar terkait dengan analisis survival, silakan ditambahkan gitu ya. Sebentar. Nah, kemudian untuk ini yang kedua, masih terkait dengan adanya data tersensor ataupun mengalami event atau tidak gitu ya. Jadi di analisis survival kita mengenal adanya event dan juga sensor. Kalau event dia nanti kodenya 1, jadi di kode gitu. Kalau misal teman-teman yang di semester ini yang metode statistika itu kan kemarin kita sempat belajar terkait dummy variabel gitu ya. Nah ini mirip dengan dummy tersebut yang kita kode menjadi 1, 0 kayak gitu. Cuman bedanya kalau yang di sini di analisis survival kita kode 1 kalau semisal si objek yang menjadi penelitian kita itu terkena event atau dan kalau semisal kodenya itu 0 maka objek penelitian kita itu tersensor gitu ya, atau kata lainnya adalah tidak mengalami event. Nah, event di sini itu macam-macam, tidak hanya event yang positif tapi juga yang negatif. Tetapi untuk kebanyakan mayoritas event yang menjadi perhatian di analisis ketahanan hidup adalah event-event yang negatif. Contoh lainnya kalau tadi itu berarti event yang pertama tadi adalah terkait dengan kekambuhan penyakit leukemia gitu ya. Kalau semisal seseorang itu kambuh leukemianya, maka kita kode 1 karena dia mengalami event. Sebaliknya, kalau sampai akhir masa studi misalnya dia tidak terjadi event atau leukemianya itu tidak kambuh, maka dia tersensor. Gitu ya. Berarti, mohon maaf. Iya, Bu. Ini Bu, slide-nya belum muncul. Mungkin belum ada kendala. Iya. Belum muncul sama sekali, Bu. Yang tadi sudah, sini sekarang hitam juga. Oh, sebentar. Iya, Bu, sama, Bu. Bentar, saya coba share lagi. Apakah sudah muncul? Sudah. Ya, Bu. Nah, ini untuk yang slide selanjutnya yang tadi saya
bilang terkait dengan adanya data tersensor gitu ya. Untuk terkait dengan data tersensor ini ada macam-macam teman-teman. Nah, di sini kalau kita lihat, misal untuk yang arah vertikal ini menunjukkan waktunya dalam satuan minggu gitu ya. Kemudian yang di arah horizontal adalah objek penelitian kita. Taruhlah misal di sini adalah orang A, B, C, D, E, F gitu ya. Oke, kembali lagi sebelum ke sini, tadi saya mengatakan kalau event di analisis ketahanan hidup itu bukan berarti dia eventnya negatif semua, tetapi ada juga yang event positif. Misal event yang positif itu apa? Misalkan kita ingin meneliti terkait orang kanker gitu ya. Jadi objek penelitian kita itu terkait orang-orang yang menderita kanker X misalnya. Nah, kemudian kita ingin meneliti nih, kira-kira dari pemberian misalkan obat pada objek penelitian kita itu, maka kita tentukan eventnya, yaitu apa? Seseorang itu mampu sembuh dari penyakit kanker. Nah, itu adalah contoh event yang konotasinya adalah positif. Jadi kalau semisal pasien-pasien tadi yang awalnya itu terkena kanker, kemudian selama waktu tertentu setelah kita berikan treatment gitu ya, kemudian dia sampai akhir masa studi itu sembuh dari penyakit kankernya, maka kita bisa simpulkan bahwa seseorang itu telah terjadi eventnya gitu ya, muncul di pasien tersebut. Itu contoh yang positif. Kemudian kalau contoh negatif, selain di bidang kesehatan, tadi kan kekambuhan penyakit leukemia. Misalkan juga contoh lainnya adalah kita ingin meneliti apakah ada peluang seorang residivis, apakah ada peluang residivis itu untuk masuk ke penjara lagi gitu ya. Jadi eventnya yang di sini kita tentukan adalah residivis. Kalau semisal dalam selang waktu tertentu dia masuk penjara lagi, maka dia event. Itu kita berikan 1. Jadi untuk penerapan dari analisis ketahanan hidup ini sangat bermacam-macam. Ada juga di dunia industri itu juga bisa digunakan. Misal teman-teman ingin meneliti terkait durasi penggunaan lampu bohlam gitu ya. Nah, nanti kalau semisal si bohlam ini mampu bertahan selama berapa puluh tahun sebelum dia akhirnya mati, nah maka itu bisa juga menggunakan analisis ketahanan hidup ini. Oke, kembali ke slide ini terkait dengan data tersensor. Jadi di sini adalah untuk yang vertikal terkait dengan waktu dalam 1 minggu, kemudian yang horizontal di sini misalkan adalah objek penelitian kita. Misalnya ada objek A, B, C, D, E, F gitu ya. Nah, untuk jenis-jenis data tersensor, nah itu ada bermacam-macam. Jadi data tersensor ini yang membedakan dia dengan analisis yang lainnya gitu ya. Untuk data tersensor sendiri di analisis survival itu ada 3, yaitu yang pertama terkait dengan data tersensor kanan, kemudian ada juga data tersensor kiri, dan yang ketiga adalah data tersensor interval. Nah, maksudnya apa? Contohnya untuk yang di objek A di sini, dia mengalami event di X. Nah, ternyata sampai durasi ini 5 minggu dia mengalami event. Kalau kita kembalikan lagi ke kasus leukemia, berarti untuk orang A itu dia hanya mampu bertahan hidup selama 5 minggu sampai akhirnya dia menderita leukemia lagi atau leukemianya itu kambuh. Nah, sedangkan untuk yang B di sini, dia sampai masa studi berakhir di sini, sampai studi berakhir, ternyata dia tidak mengalami kekambuhan leukemia lagi, gitu ya. Maka hal ini untuk yang
subjek B atau objek yang B ini dia terkena sensor kanan. Karena sampai akhir masa studi dia tidak mengalami event. Nah, untuk waktu bertahannya itu untuk objek B itu selama 12 minggu. Ini contoh yang pertama dalam artian yang contoh sensor kanan. Kemudian kalau kita cermati yang C. Nah, untuk yang C ini contohnya adalah semisal kita lihat untuk minggu pertama dia itu belum ada di dalam perhatian kita. Nah, tetapi dia baru masuk ketika penelitian kita sudah berjalan sampai minggu ketiga. Nah, di sini merupakan contoh dari sensor kiri. Nah, tetapi kalau kita lihat lagi, ternyata selama kita mengikuti dia, kita cermati si objek C ini, ternyata sampai ke minggu ke-6 dia itu batal atau withdraw. Nah, di sini kalau withdraw itu ada macam-macam faktor yang menyebabkan dia batal menjadi objek konten kita. Nah, untuk yang kasus C ini juga termasuk data tersensor. Nah, withdraw, untuk kasus withdraw sendiri itu faktornya semisal untuk objek C ini memang dia tidak bersedia menjadi objek penelitian kita. Jadi dia memang batal. Kemudian untuk faktor yang lainnya adalah semisal untuk objek C ini dia semisal tadi meninggal, tapi meninggalnya bukan karena event yang kita cermati. Mungkin meninggalnya itu karena penyakit kanker atau penyakit semisal jantung gitu ya. Di lain event yang memang kita perhatikan. Event kita tadi apa? Event kita tadi adalah leukemia. Gitu. Kemudian untuk objek D, nah di sini juga dia ternyata sampai studi berakhir untuk D ini dia tidak mengalami event, maka dia objek D ini adalah tersensor. Dengan lama bertahan hidup dia, kalau sesuai dengan durasi waktu penelitian kita, dia bertahan sampai 8 minggu. Kemudian untuk yang E ini dia juga tersensor, tapi alasan dia tersensornya adalah dia karena menghilang. Jadi mungkin memang ada beberapa kasus di mana yang tadinya itu menjadi objek penelitian kita itu dia tiba-tiba menghilang gitu aja. Kemudian yang terakhir ini dia mengalami event di sini. Jadi sebelum studi berakhir dia sudah mengalami event. Nah, di sini untuk durasi bertahannya untuk objek F itu selama 3,5 minggu. Nah, kalau dari gambar ini maka kita bisa simpulkan bahwa hanya objek A dan juga objek F saja yang dia mengalami event gitu ya. Lalu kemudian selanjutnya di sini untuk fungsi survivalnya. Nah, fungsi survival di sini itu dituliskan dengan ini ST sama dengan probabilitas T lebih besar dari T kecil. Nah, ST itu apa? ST di sini adalah fungsi survivalnya, gitu ya. Kemudian yang T besar di sini dia adalah menunjukkan waktu survival atau survival time-nya. Sedangkan untuk yang T kecil di sini merupakan waktu spesifiknya. Jadi seperti yang contoh di slide sebelumnya, untuk yang kalau semisal durasinya bertahan itu selama tadi 5 minggu atau 3,5 minggu itu kita masukkan di ini, di T-nya sendiri. Kayak gitu.
Nah, kemudian untuk nilai T itu selalu positif gitu ya. Kemudian fungsi survival ini bisa digambarkan dalam kurva di bawah ini, di mana di sini digambarkan kurvanya adalah dari atas ke bawah. Maksudnya bagaimana? Kalau kita lihat di sini, untuk yang arah vertikal, dia menunjukkan waktu survival atau bertahan hidup. Sedangkan untuk yang horizontal, dia menunjukkan terkait waktunya. Jadi kalau contoh yang tadi, waktunya di sini adalah 0 sampai waktunya adalah 2020 sampai 2030. Gitu ya. Nah, maksudnya apa? Gitu. Kalau kita lihat di sini, kan kita ingin melihat apakah seseorang itu atau objek penelitian kita itu bertahan selama berapa lama. Nah, kalau kita lihat di sini, ketika T-nya itu 0, maka survival-nya atau bertahan hidupnya itu 1. Maksudnya apa? Berarti kalau misal di awal penelitian itu kita asumsikan bahwa semua orang atau semua objek penelitian kita itu masih sehat semua atau tidak mengalami penyakit semua. Kalau eventnya adalah terkait kekambuhan penyakit. Oleh karena itu, ketika T-nya 0, maka fungsi survivalnya itu sama dengan 1. Nah, namun seiring dengan berjalannya waktu, ketika T-nya semakin lama, di sini digambarkan dengan T hingga, maka untuk ketahanan hidupnya itu dia mendekati 0. Kenapa? Karena ya ini kalau dalam kasus yang tadi yang leukemia, maka asumsinya kalau orang semakin lama itu maka semakin tidak sehat atau probabilitas dari kekambuhan penyakitnya itu semakin besar gitu ya. Makanya untuk ketahanan hidupnya dia itu 0. Nah, kalau yang di sebelah kanan ini dia adalah step function, di mana secara eksperimental biasanya memang bentuk dari kurva survival itu dalam bentuk yang ini, step function ini. Jadi untuk interpretasinya sama, kalau semisal T-nya di awal masa studi, T-nya 0, maka semua objek penelitian kita itu masih sehat semua. Jadi asumsinya seperti itu. Makanya nilainya di estimasi survival waktunya itu sama dengan 1. Beda cerita kalau semisal semakin lama mendekati studi berakhir gitu ya, atau penelitian kita berakhir, maka objek-objek yang menjadi fokus perhatian kita itu akan memiliki probabilitas kekambuhan penyakit ataupun terkait dengan event-event yang lainnya itu jauh lebih besar, sehingga untuk ketahanan hidupnya, waktu bertahan hidupnya itu semakin kecil gitu ya, mendekati 0 kalau waktunya sampai tak terhingga. Nah, ini terkait dengan fungsi survival, di mana fungsi survival ini itu menunjukkan probabilitas seseorang survive lebih lama gitu ya daripada waktu yang telah ditentukan. Nah, kemudian untuk waktu yang telah ditentukan tadi ini yang T itu. Ini terkait dengan fungsi ketahanan hidupnya dia atau survival function. Sebaliknya, kita juga mengenal di sini adanya hazard function. Nah, ini terkait dengan fungsi hazard. Kalau yang fungsi survival tadi ST, sedangkan yang fungsi hazard di sini adalah HT gitu ya. Untuk fungsinya adalah limit delta mendekati 0, probabilitas ini semua per delta T-nya. Nah, untuk fungsi hazard sendiri, kalau yang bentuk dari fungsi survival tadi kan dia kan bentuknya gini ya, dari atas turun ke bawah. Kalau yang fungsi hazard ini beda-beda, tergantung dari distribusinya. Contohnya di sini untuk yang gambar paling kiri,
di sini teman-teman bisa melihat distribusi eksponensial dengan parameter di sini lambda. Kemudian beda lagi untuk yang kurva di sebelahnya, dia adalah bentuk fungsi atau distribusinya itu mengikuti distribusi increasing ripple. Sedangkan yang di sampingnya kebalikannya yaitu dia decreasing ripple. Dan yang terakhir di sini adalah distribusi log normal. Jadi memang di sini nanti kita akan lebih banyak bermain di distribusi yang ada. Gitu ya. Nah, kemudian antara fungsi hazard dan juga fungsi survival itu keduanya saling terkait. Fungsi hazard di sini bisa dituliskan sebagai ST per ST, di mana ST sendiri di sini merupakan fungsi survival. Nah, teman-teman yang suka dengan pembuktian matematis silakan dibuktikan. Jadi, bagaimana caranya agar fungsi hazard ini itu juga merupakan fungsi survival. Jadi tinggal nanti dimasukkan FT-nya ini sama dengan limit delta T dan seterusnya ini dibagi ST. ST-nya yang tadi yang probability T kapital lebih besar dari T yang huruf kecil. Nanti akan ketemu nilai dari ini survival, fungsi survival sama dengan eksponensial minus integral 0 sampai T HU DU, di mana HU di sini adalah fungsi hazardnya. Itu. Nah, untuk analisis survival itu metodenya banyak. Nah, yang membedakan dia kan tadi seperti yang saya bilang adalah adanya data sensor atau tidak tersensor gitu ya. Nah, untuk struktur datanya teman-teman bisa lihat di tabel yang kuning di sini yang di atas. Nah, kita bisa lihat semisal untuk yang nomor itu maksudnya adalah observasi ke 1 sampai N. Kemudian T-nya di sini adalah waktu bertahannya atau survival time-nya dari T1 sampai Tn. Kemudian untuk yang D, nah D ini yang delta tadi yang menunjukkan apakah si objek tadi tersensor atau tidak tersensor. Kemudian untuk yang X di sini adalah untuk variabel prediktornya. Gitu. Jadi kalau semisal di regresi itu kan kita ada variabel dependent dan juga independent. Nah ini sama di survival analysis mirip maksudnya mirip. Kalau yang di analisis survival variabel independennya itu ini sama, jadi faktor-faktor yang sekiranya mempengaruhi lama bertahan hidup pada objek yang kita amati. Sedangkan untuk variabel dependennya atau responsnya atau Y-nya itu adalah waktu survivalnya atau survival time-nya yang T ini tadi. Gitu. Nah, semisal di sini, jadi tetap ya untuk variabel independennya di sini ada variabel independen ke-1, ke-2 sampai ke P. Dimana untuk masing-masing observasi itu ada nilainya tersendiri. Nah, sampai di sini ada X and P, di mana di sini berarti untuk variabel X, untuk variabel X ke P dengan observasi ke N atau objek pengamatan ke N. Nah, contohnya di sini untuk kasus leukemia tadi, kekambuhan penyakit leukemia. Nah, semisal teman-teman perhatikan di sini ada grup 1, grup 2 gitu ya. Contohnya yang di grup 1 ini kita berikan obat, sedangkan grup 2 placebo. Sama-sama N-nya 21. Nah, kita coba buat tabel untuk yang grup 1 saja. Yang pasien diberikan obat. Misal di sini, jadi yang angka 6 sampai ke 35 ini menunjukkan waktu survivalnya atau survival time-nya ya. Waktu bertahan hidup sampai pasien ini mengalami leukemia lagi atau tidak. Kalau kita perhatikan di sini ada
nilainya itu yang ya sekedar nilai dalam artian 6 gitu aja. Tapi ada juga di sini yang nilainya ditulis ada tanda positifnya, ada plusnya. Untuk yang nilai waktu bertahan hidup ada tanda positifnya, di sini adalah menunjukkan kalau si pasien tersebut itu tersensor. Jadi dia hanya kita amati sampai di semisal di sini adalah dalam minggu, berarti di sini yang kita amati kalau 6 plus dia hanya kita amati dan bisa bertahan hidup itu selama 6 minggu. Beda cerita kalau semisal yang atasnya yang tidak ada positifnya. Berarti kalau yang tidak ada plusnya di sini si pasien itu mengalami kekambuhan penyakit leukemia dan dia bertahan hidupnya selama 6 minggu sampai setelah itu dia kambuh lagi. Gitu. Nah, kemudian di struktur datanya yang kita tuliskan itu seperti ini yang di sebelah kanan ini. Kalau ini tadi kan data secara keseluruhan gitu ya. Jadi menunjukkan waktu survivalnya, kemudian apakah dia tersensor atau tidak, event itu tadi, kemudian menunjukkan terkait dengan variabel prediktornya. Kalau yang sebelah sini, nah ini adalah tabel untuk waktu kegagalan pada grup 1. Kita tuliskan, kita buatkan di sini ada TF, di mana TF adalah terkait dengan urutan waktu survivalnya pada objek-objek yang ada pada penelitian kita. Kemudian kalau yang MF di sini adalah terkait dengan berapa banyak objek yang mengalami event. Sedangkan yang kalau yang GF berarti berapa lama objek yang dia tersensor dalam penelitian kita. Contohnya di sini untuk yang kalau RTF ini menunjukkan durasi lama bertahannya dan juga berapa banyak orang yang berhasil bertahan pada waktu TF. Contohnya untuk yang di sini, untuk TF di mana F-nya itu 0, urutan, jadi F itu ordernya atau urutannya. Kalau T yang dan mulainya itu dari 0. Kemudian misal di baris pertama untuk TF F-nya 0, di sini 0 kenapa? Karena untuk waktu awal studi maka kita asumsikan bahwa keseluruhan objek yang menjadi penelitian kita itu masih bertahan hidup semua. Dalam artian di waktu yang 0 ini, di awal penelitian kita, itu untuk MF-nya di sini dia masih 0, GF-nya juga 0. MF-nya 0 kenapa? Karena semua orang masih bertahan hidup. GF-nya 0 kenapa? Karena di awal waktu penelitian itu tidak ada orang yang tersensor gitu ya. Nah, kemudian RTF-nya yaitu terkait berapa objek yang bertahan dalam waktu ini, durasi waktu 0 gitu ya. Maka kita catat di sini ada 21 orang yang bertahan lebih dari sama dengan 0 minggu. Ini untuk ketika T-nya 0. Kalau semisal kita beralih ke baris yang kedua, di mana waktu survivalnya itu menunjukkan durasinya sudah selama 6 minggu. Nah, kita coba lihat di TF 6 minggu, di sini MF-nya adalah 3. Berarti di penelitian kita itu ada 3 orang yang dia mengalami event. Apakah benar? Bisa kita lihat di sini. Nah, ternyata untuk yang di sini, yang objek mengalami event pada durasi 6 minggu itu ada 1, 2, 3. Kemudian di sini juga ada 6 plus. Nah, makanya untuk yang MF, di mana dia menunjukkan banyaknya orang yang terkena event atau mengalami event, itu di sini
kalau T-nya masih 6 itu sebanyak 3 orang gitu ya. Sedangkan yang QF di sini adalah untuk orang yang tersensor, banyaknya orang yang tersensor selama durasi 6 minggu. Nah, dari data kita yang kita dapatkan di sini, ternyata yang tersensor itu ada 1 orang. Nah, di sini 6 plusnya itu cuma 1. Maka yang kita tuliskan di sini QF-nya 1. Kemudian untuk penjelasannya atau di sini adalah risetnya itu 21 orang bertahan lebih dari sama dengan 6 minggu gitu ya. Karena di sini 21 orang semuanya masih bertahan selama 6 minggu. Tetapi nah, setelah 6 minggu, kenapa kok nulisnya masih 21? Karena yang di sini adalah kita fokusnya di minggu 6-nya. Jadi kan walaupun pada akhirnya ketika selama 6 minggu itu, setelah 6 minggu itu ada yang terkena event atau penyakit leukemia-nya kambuh, tetap kita tuliskan bahwa selama 6 minggu di awal itu ada 21 orang bertahan hidup. Nah, baru setelahnya ketika untuk durasinya selama 7 minggu di sini, nah maka kita lihat di sini MF-nya sebanyak 1, QF-nya juga 1. Berarti ketika durasinya itu 7, ada 1 orang yang mengalami event. Nah, benar di sini ada 1 orang 7 yang dia itu mengalami event. Lalu QF-nya kenapa 1? Karena dia sebelum durasi 7 itu ada 1 orang yang tersensor. Gitu ya. Dan itu nilainya 6 plus di sini. Kemudian untuk yang risetnya, yang RTF-nya kita tuliskan 17 dari mana, yaitu 21 dikurangi dengan ini tadi 4, karena ada 4 orang yang dia event dan juga terkena sensor. Jadi 4 orang ini yang menghilang dari penelitian kita. Karena itu yang di bawah ketika T-nya itu 7, ada sebanyak 17 orang yang masih bertahan lebih dari sama dengan 7 minggu. Itu. Kemudian kalau untuk yang T-nya durasinya selama 10 minggu, di sini MF-nya 1 karena untuk event yang di durasi 10 minggu itu ada 1. Kemudian untuk QF-nya itu ada 2. Nah, di sini 2 di sini itu diambil dari nilai 9 plus dan juga 10 plus. Ini tadi harusnya 0 karena di durasi 7 ini ternyata dia tidak ada. Di sini hanya 6 plusnya aja. Sedangkan yang 7 plus tidak ada. Nah, kemudian di sini QF-nya itu 2. Kenapa? Karena ada 2 yang tersensor di sini, yaitu 9 plus dan juga 10 plus. Nah, makanya QF-nya 2, kemudian kita tuliskan 15 orang bertahan, karena dari sini tadi ada 2. Ini tadi asumsinya mungkin kurang 1 ya, plus 7 harusnya di sini. Sehingga di sini untuk TF yang durasinya 7 minggu, dia ada yang tersensor. Nah, dan begitu seterusnya. Ini untuk penulisan tabel analisis survival. Gitu ya. Jadi kita lihat kira-kira dari awal penelitian itu ada berapa orang yang event, ada berapa orang yang tersensor, dan sisanya ada berapa dari total keseluruhan orang-orang yang ada di sini gitu. Kemudian nah, ini untuk jenis-jenis analisis yang bisa dilakukan oleh analisis survival gitu ya. Ada beberapa, dari kebanyakan adalah di lingkup statistik. Nah,
Untuk analisis survival ini kita bagi tiga, ada yang parametrik, semi parametrik, dan juga parametrik. Jadi kalau semisal kalau yang parametrik tentunya nanti ada distribusi-distribusi yang harus diikuti gitu ya, harus dipilih atau ditentukan distribusinya. Nah, di sini untuk yang non parametrik itu ada terkait dengan fungsi Kaplan-Meier. Nah, Kaplan-Meier di sini itu untuk menunjukkan kira-kira berapa lama sih, jadi dia dalam bentuk kurva biasanya, kira-kira berapa lama seseorang itu mampu bertahan hidup itu dari Kaplan-Meier ini. Untuk metode yang lainnya ada juga Nelson Allen, atau ada juga yang lainnya adalah Life-Time, tapi yang paling sering yang ini Kaplan-Meier. Kemudian untuk yang semi parametrik, ini ada Fox regression. Jadi teman-teman yang sudah mendapatkan materi terkait regresi pasti juga bisa menggunakan analisis ketahanan hidup gitu ya. Untuk regresi Cox itu ada macam-macam. Ada di sini ada basic Cox, ada regularized Cox. Di sini nanti lihat dia bentuknya lasso atau ridge atau yang lainnya. Kemudian juga ada time dependent Cox. Nah, di regresi ini itu juga hampir mirip dengan yang di regresi sudah pernah dipelajari oleh teman-teman mahasiswa. Di regresi kita mengenal adanya regresi sederhana, linear sederhana, dan juga multiple regression. Itu mirip kayak di sini regression. Kalau semisal regresinya yang dipakai X-nya cuma 1 atau variabel independennya cuma 1, ya berarti kita analisisnya sama, untuk interpretasinya juga sama. Ada pengujian hipotesis, ada pengujian serentak, itu kita lakukan juga di analisis survival. Nah, kemudian cuma bedanya kalau yang di sini kan variabel dependennya itu dalam bentuk waktu bertahan hidup gitu ya. Dan di sini tidak saya tuliskan ternyata untuk bentuk rumus regresinya nanti ada baseline hazardnya, ada H0T, baru nanti setelah itu bentuknya adalah eksponensial X. Jadi untuk variabel prediktornya itu dalam eksponensialnya. Kemudian kalau yang parametrik ini ada AFT, ada linear regression juga di sini. Nah, ini beberapa metode-metode yang bisa digunakan pada analisis survival. Ini untuk yang secara statistik. Kemudian, nah ini ada juga terkait dengan kaitannya di machine learning dan topik yang lainnya. Nah, untuk teman-teman yang data science mungkin lebih banyak di machine learning gitu ya nanti lainnya. Atau topik yang lainnya juga dipersilahkan kalau misal ingin bermain-main dengan topik ini. Nah, kalau yang di machine learning nanti dia tidak jauh beda. Ada di sini survival trees, ada kemudian neural network dan yang lainnya. Kalau yang topik yang lain selain dari machine learning ataupun yang statistical methods yang di slide sebelumnya, kita juga mengenal di sini complex events. Ini ada competing risk dan juga recurrent event. Nah, competing risk ini contohnya yang tadi, kalau semisal kita meneliti leukemia, kemudian ternyata selain leukemia kita juga meneliti penyakit lainnya dalam objek kita, yaitu adanya penyakit jantung gitu ya. Nah, maka penyakit jantung dan leukemia ini menjadi event yang kita fokus pelajari dari objek penelitian kita. Nah, nanti dari kedua penyakit itu antara leukemia dan jantung itu kira-kira mana sih yang menyebabkan objek itu mengalami event terlebih dahulu? Apakah leukemia-nya dulu yang terjadi ataukah penyakit jantungnya lebih dulu terjadi? Biasanya bukan leukemia dan jantung sih, lebih ke kanker dan jantung atau diabetes dan juga kanker dan yang lainnya. Biasanya kelas penyakit berat kalau yang di competing risk ini. Kalau recurrent event berarti eventnya berulang. Ya.
Nah, untuk contoh yang pernah atau paper yang membahas terkait ini, gabungan antara survival dan juga machine learning, ini ada papernya terkait neural network oleh Faragi. Nanti teman-teman kalau semisal ingin membaca, silakan bisa dicari aja. Kemudian ada juga di sini deep learning menggunakan atau gabungan juga dengan survival analysis dengan competencies. Ini juga yang sekarang sedang saya dan Bibit lakukan terkait dengan analysis survival, tapi kita gabungkan dengan deep learning gitu ya. Jadi nanti package-nya pakai Bibit dan juga DeepSeek. Gitu. Oke, terima kasih. Kita dengarkan Acan dulu ya. Baik, sudah selesai Bu Indah. Jadi hari ini teman-teman sekedar mengenal terlebih dahulu terkait dengan analisis ketahanan hidup. Ada yang ingin didiskusikan? Teman-teman mahasiswa yang masih join atau yang peserta lain ada yang mau ditanyakan atau mau sharing pernah menjumpai analisis seperti ini. Ini sebenarnya mulai berkurang karena ada kuliah lagi Bu sebetulnya. Iya, iya Bu. Kemarin Pak Ruza juga ini minta izin untuk Zoom. Ya nggak apa-apa kalau misal sudah tidak ada yang didiskusikan, kita akhiri saja karena jam 3 ya. Untuk kelasnya Pak Ruza ada kelas auto pengganti. Ya, Ya, saya dan Bu Ida juga masih ada agenda hari ini jam 3 atau 3.30 ya, saya lupa Bu Ida. Ya, nggak apa-apa Bu, kalau semisal sudah tidak ada yang ingin didiskusikan, kita bisa mengakhiri saja. dan terima kasih Bu Rati yang sudah menyampaikan materi terkait dengan survival analysis yang mungkin baru di tengah-tengah kita dan teman-teman mahasiswa. Semoga bisa menambah wawasan kita ya terkait dengan banyak metode yang sebenarnya bisa kita gunakan untuk mengatasi permasalahan yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Saya ucapkan terima kasih juga kepada para peserta yang masih bertahan hingga akhir acara. Semoga materi yang disampaikan Bu Rati ini bermanfaat untuk kita semua. Mungkin saya tutup, atau Bu Rati mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Terima kasih untuk rekan-rekan yang sudah hadir. Jadi silakan untuk agenda rutin data science ini dimanfaatkan khususnya bagi teman-teman mahasiswa untuk mulai mencari kira-kira topik tugas akhir atau tugas lainnya itu nantinya seperti apa. Gitu. Jadi dari sekarang sudah mulai kira-kira arahnya nanti mau kemana sih, gitu ya. Mungkin bisa dilihat dipilih dari topik-topik yang sudah pernah didiskusikan dalam agenda ini data science weekly. Iya, itu ya Bu, terima kasih Bu Rati. Ya mungkin teman-teman di sini juga punya agenda gitu ya, maksudnya buku agenda atau notes gitu. Mungkin dari DSW dari pertemuan 1 hingga yang terakhir nanti bisa dilihat-lihat lagi gitu nanti ketika sudah sampai waktunya mungkin menyusun tugas akhir atau skripsi gitu tinggal mana yang mungkin minatnya di mana atau untuk yang lainnya juga bisa untuk proyek-proyek atau kompetisi yang lainnya. Oke, saya cukupkan pertemuan untuk hari ini. Mohon maaf tidak bisa on cam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Selamat melanjutkan perkuliahan untuk yang kuliah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu. Terima kasih Bu.